Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nur Farida, SPD MPD, yang akan memberikan materi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar teks anekdot, materi menganalisis struktur teks anekdot dan unsur-unsur kebahasaan teks anekdot. Mari kita simak tayangan berikut ini. Menganalisis struktur dan unsur-unsur kebahasaan teks anekdot. Saya akan memaparkan yang pertama, kompetensi dasar, kedua, tujuan pembelajaran, ketiga, struktur teks anekdot, keempat, unsur-unsur kebahasaan teks anekdot, dan yang terakhir akan ada tugas. Baiklah, kompetensi dasar yang harus dikuasai 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini: 1. Setelah mempelajari teks anekdot, peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur teks anekdot. 2. Setelah mempelajari teks anekdot, peserta didik diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur kebahasaan teks anekdot. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur teks anekdot. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi, struktur teks anekdot terdiri dari 5 hal pokok. Yang pertama, abstraksi. Kedua, orientasi. Ketiga, krisis. Keempat, reaksi. Dan yang kelima adalah koda. Saya akan menjelaskan satu persatu bagian dari struktur teks anekdot. 1. Abstraksi. Abstraksi adalah pendahuluan yang menceritakan gambaran umum mengenai isi suatu teks anekdot. Jadi abstraksi, kata kuncinya adalah pendahuluan. Kedua, orientasi. Orientasi adalah latar belakang peristiwa yang terjadi dalam anekdot. Bagian ini adalah penyebab timbulnya krisis. Kata kunci orientasi adalah latar belakang peristiwa. Ketiga adalah krisis. Krisis adalah bagian pokok atau inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian ini terdapat kelucuan atau kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa, sekaligus sindiran atau kritik yang disampaikan. Kata kunci krisis adalah bagian pokok atau inti peristiwa. Selanjutnya, yang keempat, reaksi. Reaksi adalah respon atas peristiwa lucu, konyol, menggelitik, dan mengundang tawa yang terjadi di bagian krisis. Reaksi dapat berupa sikap tertawa, sikap mencela atau menyindir, atau mengiyakannya sebagai bentuk ironi. Yang kelima, koda. Koda merupakan penutup cerita. Jadi kata kunci koda merupakan penutup cerita. Koda dapat memuat komentar, persetujuan, atau penjelasan ulang atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Berikut ini adalah contoh analisis struktur teks anekdot. Saya berikan contoh analisis struktur teks anekdot agar dalam mengerjakan tugas akan lebih mudah. Bacalah teks anekdot berikut ini. Judul teks anekdot, bos menyamar. Pada suatu hari, seorang bos di sebuah perusahaan besar tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak ke pabriknya untuk melihat kinerja para karyawan.
Di pabrik keempat, ia menemukan seorang pria muda sedang duduk-duduk. Pria muda itu sedang bersantai. Semua pekerja di ruangan itu sedang sibuk bekerja, kecuali pria muda itu. Si bos segera menghampiri pria tersebut dengan bertanya, "Berapa gajimu seminggu?" Dengan sedikit terkejut, pria itu melihat ke arah si bos dan berkata, "Sekitar 500.000 per minggu." Si bos mengeluarkan dompetnya dan mengambil 5 lembar uang 100 ribuan. Ia mengulurkannya kepada pria muda itu. "Ini gajimu untuk seminggu dan cepat pergi dari sini. Aku tak mau melihatmu lagi." Dengan keterkejutan luar biasa dan juga takut, si pria muda segera menerima uang dari si bos dan meninggalkan tempat tersebut tanpa banyak bicara. Kemudian, dengan muka berwibawa, si bos melihat para stafnya yang sedari tadi memperhatikan peristiwa itu. "Bagaimana? Tidak enak bukan kena sidat? Nah, itulah akibatnya jika bermalas-malasan. Oleh karena itu, saat bekerja, jangan malas-malasan." Suasana menjadi hening, sampai akhirnya seorang staf yang menyadari bahwa ia adalah bos perusahaan memberanikan diri menjawab dengan sedikit ketakutan. "Ia tak pernah bekerja di perusahaan ini, bos. Ia hanya mengantarkan pesanan makanan bagian personalia." Si bos pun terkejut bukan main. Dengan muka merah karena malu, si bos pun segera pergi dari hadapan karyawannya. Niat hati ingin memberi pelajaran, tapi malah duit berkurang. Nah, itu adalah contoh teks anekdot. Berikut ini contoh hasil analisis struktur teks anekdot. Jadi, setelah membaca teks anekdot, kita akan menganalisis struktur teks anekdot. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Terdiri dari tiga kolom, nomor, struktur teks anekdot, dan hasil analisis. 1. Abstraksi. Jadi abstraksinya itu pada suatu hari seorang bos di sebuah perusahaan besar tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak ke pabriknya untuk melihat kinerja para karyawan. Di pabrik keempat, ia menemukan seorang pria muda sedang duduk-duduk. Pria muda itu sedang bersantai. Nah, ini disebut dengan bagian abstraksi karena berisi pendahuluan. Kemudian yang kedua, orientasi. Nah, orientasi ini dimulai dari semua pekerja di ruangan itu sedang sibuk bekerja, kecuali pria muda itu. Si bos segera menghampiri pria tersebut dengan bertanya, "Berapa gajimu seminggu?" Dengan sedikit terkejut, pria itu melihat ke arah si bos dan berkata, "Sekitar 500.000 per minggu." Nah, jadi orientasi di sini memberikan gambaran latar belakang terjadinya krisis. Di bagian krisis dimulai dari cerita si bos yang mengeluarkan dompetnya dan mengambil 5 lembar uang 100 ribuan. Ia mengulurkannya kepada pria muda itu, "Ini gajimu untuk seminggu dan cepat pergi dari sini. Aku tak mau melihatmu lagi." Sampai di bagian, "Oleh karena itu, saat bekerja jangan malas-malasan." Perintah si bos. Nah, ini adalah bagian dari krisis. Biasanya berisi hal yang lucu, konyol, menyindir. Ya, ini adalah bagian dari krisis. Kemudian yang keempat adalah reaksi. Reaksi ini adalah tanggapan dari krisis. Suasana menjadi hening sampai akhirnya seorang staf yang menyadari bahwa ia adalah bos perusahaan memberanikan menjawab. Nah, menjawab ini adalah sebagai bentuk respon dari kejadian di bagian krisis.
Dia mengatakan, ia tak pernah bekerja di perusahaan ini, bos. Ia hanya mengantarkan pesanan makanan bagian personalia. Nah, reaksi si bos, ya terkejut bukan main. Dengan muka merah karena malu, si bos pun segera pergi dari hadapan karyawan. Jadi reaksi ini terdiri dari dua, reaksi dari karyawan atau staff dan reaksi dari bos tersebut. Terkadang hanya dari salah satu pihak saja, baik pihak yang memberikan reaksi, tidak harus dari keduanya. Kemudian yang terakhir, koda. Nah, koda ini niat hati ingin memberi pelajaran, tapi malah duit berkurang. Jadi koda ini adalah penutup, biasanya berisi kesimpulan atau penegasan atau menceritakan ulang. Nah, itu adalah bagian dari koda. Sampai di sini, apakah sudah jelas penjelasan atau paparan dari saya? Semoga sudah jelas yang menjadi paparan saya mengenai analisis struktur teks anekdot. Baiklah, mari kita berlanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah unsur-unsur kebahasaan teks anekdot. Saya akan memaparkan dulu teorinya. Jadi unsur-unsur kebahasaan teks anekdot ini, yang pertama, menggunakan kalimat menyatakan peristiwa masa lalu. Kedua, menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya biasanya ditandai dengan kata kemudian, akhirnya, lalu, dan lain sebagainya. Keempat, menggunakan kata kerja aksi. Apa itu kata kerja aksi? Kata kerja aksi yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas atau suatu kegiatan. Kelima, menggunakan kalimat perintah. Dan keenam, menggunakan kalimat seru. Berikut ini saya akan memaparkan contoh hasil analisis struktur teks anekdot agar lebih mudah dipahami. Pertama, kita buat tabel terlebih dahulu dengan 3 kolom yang terdiri dari kolom pertama nomor, kemudian kolom kedua unsur kebahasaan, dan ketiga contoh kutipan. Pertama, unsur kebahasaan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Pada suatu hari, seorang bos di sebuah perusahaan besar tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak ke pabriknya untuk melihat kinerja para karyawan. Nah, peristiwa masa lalu ini ditandai dengan kata pada suatu hari. Kemudian yang kedua adalah kalimat retoris. Kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Ini. Contoh kutipannya, bagaimana? Tidak enak bukan? Kena sidak. Nah, ini termasuk kalimat retoris karena kalimat ini tidak membutuhkan jawaban. Pasti tidak enak. Tidak ada seorang pun yang suka kena sidak ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Tadi sudah saya jelaskan, biasanya ditandai dengan kata kemudian, lalu. Nah, di sini pada teks anekdot ini ditandai dengan kata kemudian. Dengan muka berwibawa, si bos melihat para stafnya yang sedari tadi memerhatikan peristiwa itu. Nah, konjungsi ini ditandai dengan kata kemudian. Keempat, penggunaan kata kerja aksi. Contoh kutipannya, suasana menjadi hening sampai akhirnya seorang staf yang menyadari bahwa ia adalah bos perusahaan memberanikan menjawab dengan sedikit ketakutan. Nah, aksi ini ditandai dengan kata menjawab. Ya, menunjukkan suatu perbuatan, menjawab. Kemudian yang kelima, penggunaan kalimat perintah.
Oleh karena itu, saat bekerja jangan malas-malasan. Nah, di sini ditandai dengan kata seru perintahnya. Jangan malas-malasan. Nah, kemudian yang terakhir adalah penggunaan kalimat seru. Biasanya ditandai dengan kata nah, loh. Nah, seperti itu biasanya adalah contoh kalimat seru. Di sini dalam teks anekdot ini ditandai dengan kata nah. Nah, itulah akibatnya jika bermalas-malasan. Begitu. Sampai di sini sudah jelas penjelasan saya mengenai menganalisis unsur-unsur kebahasaan teks anekdot. Semoga sudah jelas ya. Di bagian terakhir ada tugas. Nah, tugasnya adalah menganalisis struktur dan unsur-unsur kebahasaan teks anekdot. Pertama, catatlah materi menganalisis struktur dan unsur-unsur kebahasaan teks anekdot. Kedua, bacalah teks anekdot berikut ini, kemudian setelah membaca teks anekdot, mengajar keledai membaca buku, maka analisislah berdasarkan A. Struktur teks anekdot, B. Unsur-unsur kebahasaan teks anekdot. Nah, untuk teks anekdot sudah saya sediakan berjudul mengajar keledai membaca buku. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Terima kasih dan sampai jumpa dengan saya Ibu Nurfarida, SPD MPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di konten yang lainnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi menganalisis struktur teks anekdot dan unsur-unsur kebahasaan teks anekdot? Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman untuk kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada materi bahasa Indonesia yang lainnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.